Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate lagi buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat ya dengan divine masculine. Jangan percaya tarot 100% karena nggak boleh ya. Ini bukan Tuhan ya. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Jadikan ini payung sebelum hujan kita semua. Oke. Bayangi orangnya ya, maskulin kalian ya. Star, Eight of Pentacles, Nine of Pentacles, and the Hangman. The Judgment. Okay. The Hangman, the Judgment, the Strange, the Four of Wands. Energi dia masih stuck ya, masih belum bisa melakukan hal sesuatu yang terbaik. Tapi dia ada keinginan untuk kembali ada ya. Dan aku lihat dia coba memperbaiki cita-citanya dia atau kesuksesannya dia. Dia juga coba untuk memperbaiki tentang healingnya dia. Di sini ini agak ini ya guys, sorry guys. So aku lihat di sini memang dia coba untuk sibukkan diri dengan karir ya. Tapi menggantung. Dan dia belum bisa melepaskan keinginan dia untuk kembali sama kamu. Tapi memang gak bisa melakukan hal itu saat ini. Karena karir dia pun menggantung, harapannya dia pun menggantung, bahkan healingnya pun tidak mulus jalannya, ya. Dan aku lihat di sini dia memang belum bisa melepaskan. Karena apa yang diinginkan sekarang tuh stuck sejak pisah dengan kamu. Ya. Jadi tidak ada kesuksesan lagi. Karena dia sakit hati, ada suatu karma, justice, Ten of Wands, the Page of Cups. Jadi dia ingin banget nih kembali dengan kamu ya. Ingin reconciliation tapi sulit untuk berkata jujur, sulit untuk memberikan keadilan sehingga dia tertekan akan karmanya dia sendiri ya. Dia sakit hati, ada Three of Swords, dia sakit hati dan dia sedih, dia merana lah ibaratnya gitu ya, terluka karena dia mendapati kabar miring ataupun rumors, drama ya, dan dia bermimpi kalau orang ketiganya ini ada orang lain, dia kembali lagi dengan orang lama ya. The Six of Pentacles and the High Priestess. Jadi dia makanya ingin kembali sama kamu, nantinya ingin bangkit karena merasa koneksi ini sangat kuat dan ingin memperbaiki lagi karena dia mendengar kabar kalau orang ketiganya ini kembali lagi dengan orang lama
dan dia terluka, ya, dia ingin kembali sama kamu, ingin minta maaf, tapi sulit berkata jujur, masih berat, ya, masih berat untuk berkata jujur, berat untuk kembali sama kamu, ya, makanya dia stuck. Karena kesuksesannya dia pun yang dia kerjakan ini nggak ada hasil, ya. Tuh, ya. Jadi dia ingin banget kembali sama kamu sih. Ya, the Wheel of Fortune, the Magician, the Death, Seven of Coins, dan Eight of Swords, Four of Pentacles, Nine of Pentacles, ya. Ada suatu permainan dia yang ending. Ini adalah karma buat dia. Jadi apa yang dia kerjakan selama ini untuk mencari keberuntungan, ini ending, ya. Dan dia coba untuk menanam kembali harapan itu, ya, kembali sama kamu, tapi hanya menunggu. Dia stres karena apa yang dia tanam tidak ada hasilnya, dan juga dia depresi tentang masa depannya dia karena tidak ada keajaiban, ya, karena pembayaran karma dari apa yang dia lakukan di masa lalu. Dan dia ada rasa takut untuk berharap sama kamu di sini, aku lihat. Dan aku lihat memang dia orangnya bermimpi, ya, bermimpi buruk kalau dia dijadikan pilihan. Di sini dia ada sedikit pikiran buruk, ya, apa kamu ada orang lain atau tidak, ya. Jadi dia berpikir gimana bisa mendapatkan keinginannya dia terkabul lagi. Makanya dia berharap bisa kembali lagi dengan kamu, ya. Di sini ada pembayaran karma, di mana dia selalu mencari keberuntungan mengikuti mata arah angin untuk meraih kesuksesan dia, dan karma inilah yang akan menyembuhkan dia, tapi memang butuh waktu, ya. Ada yang bertahun-tahun baru merasakan, ada yang langsung gitu, ya, karena dia coba memperbaiki tentang permainannya dia, ya. Dia coba untuk mengukir kembali cita-citanya dia yang sudah ending, ya. Tapi ini juga dia merasakan hampa di dalam kesendirian dia. Ada yang dipecat juga, tapi memulai kembali, ya, mencari lagi kestabilan hidupnya, tapi menggantung, ya, dimana apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan ini menggantung, tidak ada kepastian, sehingga dia dihantui rasa bersalah dan terperangkap dalam pemikiran negatif, di mana dia ketakutan akan karmanya dia sendiri, dan dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia menyesal menjadikan kamu pilihan. Ketika kamu memberikan ketulusan, dia mencuekin kamu. Dia malah mengabaikan kamu, tapi malah memperdulikan orang lain dalam sekitarnya dia, sehingga sekarang dia kecewa sendiri, dan dia baru berpikir tentang koneksi kalian. Dia berharap bisa kembali lagi dengan kamu dengan tujuan ingin ada kesuksesan lagi dalam hidupnya dia. Kesuksesan keuangan. Dia ingin meninggalkan sifat angkuhnya, sifat munafiknya, tapi memang dengan cara datang ke kamu tuh tetap aja sama, tidak ada rasa bersalah. Ya, ini membuat dia
harus bertanggung jawab dengan apapun yang dia lakukan. Dia ingin datang ke kamu tapi untuk kepentingan kestabilan hidupnya dia, ya, karena dia datang untuk bisa kembali pada memori indah dengan kalian, tapi diutamakan pikirannya dia adalah uang, ya. So di sini dia coba untuk bangkit lagi, ya, coba sukseskan lagi, digunakan segala cara untuk healing, untuk sembuhkan diri, bahkan meraih mimpi, ya. Tapi kesuksesannya dia ini hanya bisa dia dapatkan hasilnya yaitu dari karmanya dia. Makanya dia menyesal sekali. Kenapa? Karena jadikan kamu pilihan dan apapun yang dikerjakan itu tidak menghasilkan kebahagiaan buat dia, ya. Dan ini hanya bisa mengumpulkan tentang karma dan dia kecewa dengan pilihannya dia sendiri sekarang. Makanya dia berpikir gimana caranya untuk reconciliation atau rujuk ke kamu, ya. Karena dia ingin memperbaiki karmanya dia, perbaiki lagi tentang keberuntungannya dia, ya. Kenapa? Karena sebagian dari mereka ini sudah ada yang mendapatkan karma dipecat dari pekerjaannya dan dia belum bisa melakukan apapun untuk sembuhkan dirinya karena dramanya masih mengikat hidup mereka maskulin. Dan ini membuat dia stres, depresi. Gimana caranya bisa kuat dan meraih mimpi lagi. Makanya dia ingin kembali ke kamu, ya. Okay, ada six of Pentacles, and ada Seven of Swords, the King of Wands, the High Priestess, the Seven of Wands, and the Moon. Oke, ini maskulin sama karmik nih banyak nyari masalah, ya. Hati-hati. Antara mereka berdua ini masih saling stalking juga, karena hubungan mereka ini hanya memberikan masalah, drama, dan dua-duanya saling membuat onar lah dalam hidup mereka. Mereka masalahnya karena keuangan, jadi mereka memanipulasi tentang keuangan nih, ya, maskulin sama karmik. Jadi sama-sama gali lubang tutup lubang tentang drama, ya. Dan ini membuat mereka saling mempertahankan topengnya masing-masing. Di sini aku lihat maskulin coba untuk berlaku adil dengan triknya dia, dengan talentanya dia, untuk bisa ada kestabilan hidup agar bisa terlihat sukses. Berlaku adil antara kamu dan karmik, ya. Tapi di sini dia ingin memperbaiki karmanya karena dia ingin mencari keberuntungan dengan orang-orang yang menurut dia bisa menguntungkan. Di sini aku lihat memang dia ingin mengendingkan sifat topengnya dan dramanya, ya, di sini, ya. Ya, dia ingin memperbaiki hal itu. Tapi memang dia masih memakai topeng saat ini. Jadi healingnya itu masih lama, ya. Kalau aku lihat berjalannya waktu itu tidak bisa cepat. Dan dia tetap, ya, mencari jalan pintas untuk kesuksesan dirinya, ya. Jadi dia tidak ingin proses secara lama gitu, maunya yang instan. Makanya dia memakai trik lagi untuk meraih kesuksesan hidupnya. Dan aku lihat di sini memang dia coba bangkit lagi, tapi yaitu dia selalu ada rencana di belakang kamu, ya, untuk meraih impiannya dia demi kebebasan dan kesuksesannya dia. Karirnya dia ending, bahkan bisa
kalau aku lihat petualangannya juga menjadi menggantung ya. Jadi gini, impoten bisa sih kalau aku lihat ya, impoten bisa nih. Jadi apapun yang dia lakukan demi kepuasan ini menggantung, tidak ada kepuasan, jadinya hampa hidupnya dia, masa depannya dia pun tidak jelas, dan ada suatu perubahan benar-benar besar yang harus dia terima. Makanya dia dengan orang ketiganya ini bermasalah terus nanti ya. Dan aku lihat ya dia masih terperangkap dengan si karmik ya, karena satu sisi karmik ini masih mengikat dengan spiritualnya. Ini membuat dia stres, depresi ya, dan ketakutan ya, karena dia sudah tidak nyaman sebenarnya dengan karmik. Karena karmik ini berharap banyak ya bisa kembali lagi dengan DM seperti dulu gitu. Dan aku lihat memang DM kembali dengan karmik itu demi keuangan. Ya, demi keuangan, kebebasan. Jadi kan kalau dengan karmik bebas hidupnya gitu, bahkan bisa tanpa status. Tapi ini salah gitu loh, dia nggak tahu perangkapnya karmik. Sekarang dia stres karena terperangkap dalam dramanya dia sendiri dengan karmik. Dan dia bermimpi buruk ya tentang koneksinya kamu. Dia merindukan, dia mencari tahu koneksi dengan kamu ya, dan dia coba kuatkan intuisinya dalam harapannya bisa kembali lagi dengan kamu. Sedangkan dia dengan karmik ini saling mempertahankan topengnya masing-masing, dramanya, sehingga sama-sama nyari masalah ya. Makanya dia dengan karmik ini banyak drama dalam satu rumah ya, dan argumentasi terus, ngomongin sesuatu yang gak jelas. Bahkan ini juga ada efek dari ilmu hitamnya mereka. Two of Pentacles, the King of Swords, and the Chariot. Dia menghayal ya, dan dia juga bingung dengan keputusannya dia. Tapi aku lihat sih dia coba untuk bisa melangkah lagi ya, move on dari keraguannya dia. Getting to know each other as you reveals. Jadi dia coba ingin tahu tentang kamu juga, dan ingin kembali lagi dengan kamu karena dia merasa ya kamu adalah yang terbaik untuk dia. Makanya dia ingin diberikan kesempatan lagi dalam hubungan. Dia baru menyadari selama ini dia selalu melihat orang lain ketika bersama kamu, tapi ternyata kamulah yang terbaik. Dan sekarang dia ingin kembali lagi, ingin meraih hubungan yang lebih serius. Tapi memang dia dengan karmik ini masih menggantung ya, karena satu sisi si maskulin ini butuh uang dengan karmik dan juga kebebasan tanpa status. Tapi karmik ini berharap lebih sebenarnya, karena dia menggunakan akalnya, obsesinya untuk mengikat DM ya, untuk kepuasan dia juga gitu loh ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Lucky Tarot and take care of you guys.